Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pengkajian kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah li Imam Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan ya. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita memasuki halaman yang ke-11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal mauti wal imani bil qadri khairihi wa syarrihi. Wa huwa, yaitu keyakinan kelompok yang selamat tersebut adalah beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada para rasulnya, dan juga beriman kepada kebangkitan setelah kematian, dan juga beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya ya. Seperti itu. Itu terjemah tekstual dari matanya. Kita baca syarah dari Syekh Shalih Al Fauzan ya. Syarhu wa huwa ay i'tiqadul firqatin najiyati. Di sini dhamir rafa munfasil ini huwa itu menunjukkan ya, untuk menggantikan kalimat susunan kalimat ini yang berada di halaman sebelumnya ya, yaitu menunjukkan kepada i'tiqadul firqatin najiyati, keyakinan kelompok yang selamat itu adalah al-imanu billah, dan seterusnya seperti itu. Maksudnya itu menjadi sebuah mubtadanya ya, subjeknya di sini menggantikan yang digantikan oleh huwa. Kemudian Syekh menjelaskan al-imanu maknahu nughatan tasdiqu. Yang namanya iman itu maknanya secara bahasa adalah membenarkan ya, atau membenarkan itu. Qala Allah Ta'ala fil ayati sabi'ati asyara ya, dari ayat yang 17 min surat Yusuf, dari surat Yusuf, wa ma anta bimu'minil lana ay musaddiqin. Ini adalah kisah mengenai saudara-saudara Nabi Yusuf ya, ketika mengkabarkan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala ya. Maka mereka mengatakan seperti ini, wama anta bimu'minil lana, dan tidaklah engkau itu bimu'minil lana ai musaddiqi, membenarkan kami ya terhadap jawaban-jawaban kami tersebut. Seperti itu maknanya. Jadi al-iman di sini artinya adalah secara bahasa tasdiqu, membenarkan ya. Kemudian Syekh melanjutkan wa ta'rifuhu syar'an, dan ta'rifnya, definisinya secara syariat adalah annahu qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih ya. Bahwa sesungguhnya iman itu adalah ucapan di lisan, dan juga keyakinan di hati, wa amalun, dan juga amalan bil jawarih, dengan anggota badan ya. Seperti itu. Ini definisi ini sama seperti definisi al-Imam Ahmad ya di kitab Syarhus Sunnah ya. Al-imanu qaulun wa amalun yazid wa yanqus ya. Iman itu ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, seperti itu. Cuman di sini Syekh Shalih Al Fauzan menambahkan wa i'tiqadun ya, i'tiqadun bil qalbi, yaitu keyakinan di hati. Seperti itu. Sama saja ya sebenarnya. Kemudian kita lanjutkan, Syekh melanjutkan wa qauluhu, dan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal mauti wal imani bil qadri khairihi wa syarrihi, hadhihi hiya arkanul imani asittatu. Ini adalah rukun-rukun keimanan yang 6 ya, rukun-rukun iman yang 6. Allati la yasahhu imanu ahadin illa idza amana biha jami'an. Yang keimanan seseorang itu tidak akan menjadi benar ya, kecuali illa idza amana, kecuali apabila dia telah beriman kepada rukun iman yang 6 ini jami'an, secara keseluruhannya, ala wajhi sahihi ya, di atas keimanan di atas jalan yang benar ya, alladzi dalla alaihil kitabu wa sunnatu, yang Al-Quran dan hadis telah menunjukkan kepada jalan yang benar tersebut ya, cara yang benar dalam beriman terhadap rukun-rukun iman yang 6 ini ya. Wa hadhil arkanu hiya, dan rukun-rukun ini
dia adalah kemudian Syekh memperincinya satu persatu ya, Syekh Shalih Al Fauzan. Yang pertama, al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah. Wa huwa al-i'tiqadul jazimu, dan ini adalah keyakinan yang kokoh ya, bi annahu rabbu kulli syai'in, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Rabb setiap segala sesuatu ya. Bahwa saja sesungguhnya Allah itu adalah Rabb, pengatur, pemelihara, penjaga segala sesuatu. Wa malikuhu, dan juga Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik segala sesuatu tersebut ya. Wa annahu muttasifun bi sifatil kamali, dan bahwasanya sesungguhnya Allah itu adalah memiliki sifat ya, dengan sifat-sifat yang sempurna seperti itu. Munajjahun an kulli aibin wa naqasin, dan juga Allah tersebut dijauhkan atau disucikan ya dari setiap penyakit dan kekurangan ya di dalam sifat-sifatnya Allah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa annahul mustahiqu lil ibadati wahdahu la syarikalah, dan bahwasanya sesungguhnya Allah itu adalah yang berhak ya terhadap peribadatan atau penghambaan, hanya satu-satunya ia, tidak ada sekutu bagi Allah ya. Wal qiyamu bidzalika ilman wa amalan, dan di sini melaksanakan itu semua secara ilmu dan pengamalan ya, secara pengetahuan dan juga secara pengamalan, itu masuk ke dalam beriman kepada Allah ya, yaitu melaksanakan itu semua, yaitu beriman kepada itu semua ya, itu masuk ke dalam keimanan kepada Allah seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan rukun yang kedua ya, al imanu bil malaikati, yaitu beriman kepada para malaikat ya, kepada malaikat. Ai tasdiqu biwujudihim, yaitu membenarkan keberadaan mereka ya, keberadaan malaikat. Wa annahum kama wasafahumullahu fi kitabih, dan bahwasanya sesungguhnya para malaikat itu sebagaimana Allah telah mensifatkan mereka di dalam Al-Qur'an ya, kama fil ayatain min suratil anbiya ya, seperti di dalam dua ayat dari surat Al-Anbiya, yaitu ayat ke-26 dan ayat ke-27. Allah berfirman, ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, yaitu mereka itu adalah ibadum mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan ya. La yasbiqunahu bil qawli, mereka tidak mendahului Allah dalam perkataannya. Wa hum bi amrihi, dan keadaan mereka itu terhadap perintah-perintah Allah, terhadap perintah Allah ya'malun, mereka itu mengerjakannya ya, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan, faqad dalal kitabu wa sunnatu ala asnafil malaikati, dan sungguh Alkitab yaitu Al-Quran dan hadis telah menunjukkan kepada berbagai macam malaikat ya, wa awsafihim, dan juga sifat-sifat mereka. Wa annahum muwakkaluna bi a'malin yu'addunaha, dan bahwa sesungguhnya mereka itu memikul ya, atau diserahkan tugas-tugas oleh Allah yang mereka mengerjakannya ya, kama amarahumullah, sebagaimana Allah telah memerintahkan mereka. Jadi mereka mengerjakan tugas-tugas yang telah Allah perintahkan kepada mereka ya. Fayajibul imanu bidzalika kullihi, maka wajiblah beriman kepada itu semua ya, kepada macam-macamnya, jenis-jenis malaikatnya, dan kepada sifat-sifatnya malaikat yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis ya yang sahih. Maka kita wajib, fayajibul al-imanu bidzalika kullihi, wajib beriman kepada itu semua ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, rukun iman yang ketiga, al-imanu bil kutubi, ay tasdiqu bil kutubi allati anzalaha Allahu ala rasulihi ya, yaitu beriman kepada ya, rukun iman yang ketiga beriman kepada kitab-kitab ya, yakni at-tasdiqu, membenarkan terhadap kitab-kitab yang telah Allah menurunkannya ya kepada para rasulnya, seperti itu. Wa annaha kalamuhu, dan bahwa sesungguhnya kitab-kitab tersebut adalah kalamuhu, yaitu ucapannya Allah ya di sini. Wa annaha, dan bahwa sesungguhnya kitab-kitab tersebut hakun wa nurun wa huda ya, yaitu kebenaran dan juga cahaya dan juga petunjuk ya. Kitab-kitab tersebut adalah kebenaran, cahaya dan petunjuk. Fayajibul imanu bima samallahu minha, maka wajiblah beriman dengan kepada apa-apa yang Allah telah menyebutkannya dari sebagiannya kitab-kitab tersebut ya.
kat Taurati wal Injili wal Zaburi wal Qur'ani, seperti kepada kitab Taurat dan kepada kitab Injil, wal Zabur dan Qur'an, ya kita wajib beriman kepada yang telah Allah sebutkan tersebut ya sebagiannya. Wal imanu bima lam yusamillahu minha, dan beriman kepada apa-apa yang tidak Allah menyebutkannya ya sebagian dari kitab-kitab tersebut. Jadi kita beriman kepada yang disebutkan, dan juga kita harus beriman kepada yang tidak disebutkan oleh Allah ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan rukun iman yang keempat ya, al imanu bir rusuli alladzina arsalahumullahu ilal khalqihi ya. Kemudian rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para rasul ya, yang mereka itu Allah telah mengutus mereka ya, ila khalqihi, kepada makhluk-makhluknya ya, yakni artinya ay tasdiqu bihim jami'an ya, yaitu membenarkan mereka secara keseluruhannya ya. Wa annahum shadiquna fima akhbaru bihi, dan bahwasanya sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang shadiq ya, orang-orang yang benar pada apa-apa yang mereka telah mengkabarkannya, seperti itu. Kemudian wa annahum ballaghu risalati rabbihim, dan bahwasanya sesungguhnya mereka itu telah menyampaikan risalah Tuhan mereka ya. La nufarriqu baina ahadim minhum, tidaklah kita membeda-bedakan satupun dari mereka ya. Bal nu'minuna bihim jami'an, bahkan akan tetapi kita beriman kepada mereka secara keseluruhannya ya. Mang samallahu minhum, pada yang Allah telah menyebutkannya ya sebagian dari mereka, fi kitabihi, dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Wa malam yusammi minhum ya, dan kepada yang Allah tidak menyebutkannya dari sebagian mereka nya itu tidak disebutkan, kita wajib beriman ya secara keseluruhan ya, mau yang disebutkan, yang telah disebutkan oleh Allah ataupun yang para rasul yang tidak disebutkan oleh Allah ya, kita wajib nu'minuna bihim jami'an, kita wajib beriman kepada mereka secara keseluruhannya. Kama qala ta'ala fil ayati min suratin An-Nisa, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 164 ya, dalam Quran surat An-Nisa. Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum 'alaika, dan kepada rasul-rasul yang kami telah mengkisahkannya ya, kami telah mengkisahkan mereka kepada kamu wahai Nabi Muhammad ya, di sini min qablu dari sebelumnya ya, wa rasulan, dan kepada rasul-rasul yang lam naqsushum, yang kami tidak mengkisahkan mereka kepada kamu ya, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan, wa afdaluhum, dan yang paling afdalnya dari mereka adalah ulul azmi ya, yaitu para rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Wahum, dan mereka ini yang memiliki gelar ulul azmi adalah Nuhu wa Ibrahimu wa Musa wa Isa wa Muhammadun alaihim salatu wassalam. Mereka adalah Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, semoga atas mereka salawat dan salam ya. Kemudian Syekh melanjutkan, thumma baqiyatur rusul, thumma baqiyatur rusuli ya, kemudian yang tersisa ya, atau yang tersisa dari rasul-rasul selain yang telah disebutkan lima tadi ya, yang memiliki gelar ulul azmi. Kemudian setelah itu, setelah rasul, thummal anbiya, kemudian para anbiya ya, yang paling afdalnya dari kalangan dari mereka. Wa afdalul jami'i khatamun rasuli ya, dan yang paling afdalnya dari keseluruhannya khatamur rasuli, yaitu penutupnya para rasul ya, Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yakni nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa as-sahhu ma qila fil farqi bainan nabi war rasuli, dan yang paling sahih ya dari apa yang telah dikatakan mengenai perbedaan antara nabi dan rasul, anna nabiyya man uhiya ilaihi bisyara'in wa lam yu'mar bitablighihi, bahwa sesungguhnya nabi itu adalah seorang yang diwahyukan kepadanya syariat, akan tapi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut ya. Wa rasul, dan adapun rasul, man uhiya ilaihi bisyara'in wa umira bitablighihi, dan adapun rasul adalah orang yang diwahyukan kepada syariat dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan kepada
Rukun iman yang kelima al-imanu bil ba'thi, ya, yaitu beriman kepada kebangkitan. Wa huwa tasdiqu bi ikhrajil mauta min quburihim ahya'an yaumal qiyamah. Dan ini adalah membenarkan kepada keluarnya orang-orang yang telah mati, ya, dari kuburan-kuburan mereka ahya'an, dalam keadaan hidup, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, li faslil qada'i bainahum, untuk memisahkan penghakiman di antara mereka, wa mujazatihim bi a'malihim, ya, dan juga untuk mengganjar mereka pada amalan-amalan mereka, ya, ala sifatillati bayyanahallahu, atas dengan cara sifat yang telah Allah menerangkannya, ya, fi kitabihi, dan dalam Al-Qur'an, wa bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sifat tersebut, ya, sifat fi sunnatihi, di dalam hadisnya, ya, di dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menerangkan sifat yaumul qiyamah, ya, hari kebangkitan, seperti itu. Kemudian rukun yang keenam al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada takdir yang baiknya maupun yang buruknya, ya. Wa huwa tasdiqu bi annallaha subhanahu alima maqadiral asya'i, ya. Dan ini adalah membenarkan bahwasanya sesungguhnya Allah itu subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengetahui takdir-takdir segala sesuatu, ya, wa ajmanaha, dan juga mengetahui waktu-waktu segala sesuatu tersebut, ya, qabla wujudiha, sebelum terwujudnya segala sesuatu itu. Tsumma katabaha fil lauhil mahfuz, kemudian Allah menuliskannya segala sesuatu tersebut di lauhil mahfuz, ya. Tsumma aujadaha bi qudratihi wa masyiatihi, kemudian Allah menjadikan segala sesuatu tersebut dengan kekuasaannya Allah dan juga dengan kehendaknya Allah, fi mawa'idiha, di dalam pada tempat-tempatnya segala sesuatu tersebut, ya, al-muqaddarati, yang telah ditakarkan bagi mereka. Allah menjadikan mereka pada tempat-tempatnya yang telah Allah takarkan, ya, kepada mereka. Fakullu muhdatsin min khairin aw syarrin, maka setiap yang muhdas, ya, yang baru dari kebaikan maupun yang dari keburukan, fahuwa shadirun an ilmihi, ya, maka yang muhdas tersebut adalah sesuatu yang bersumber dari ilmunya Allah, ya, wa taqdirihi, dan juga dari takdirnya Allah, wa masyiatihi, dan juga dari kehendaknya Allah, wa iradatihi, dan juga dari iradahnya Allah, ya. Masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun, apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi, ya, pasti dia akan terjadi. Wa man lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka dia tidak akan terjadi, ya. Hadza syarhun mujmalun, ini adalah penjelasan yang global, ya, li usulil iman, mengenai usul-usul iman, ya, dasar-dasar keimanan. Wa sayati insyaallah syarhuha mufassalan, dan akan datang insyaallah penjelasan usul-usul keimanan itu yang 6, ya, mufassal secara terperinci, ya, seperti itu. Mungkin sekian, ya, pada kesempatan kali ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.